Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan buku yang berjudul Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank karya Dr. Diana Napitulu, SHMHMKN MSc, yang dimana kami akan menjelaskan tentang bab 7 yaitu lembaga penjamin simpanan serta kewenangan dan kedudukan lembaga penjamin simpanan. Penjelasan kami ini adalah syarat untuk mengampu tugas dari hukum perbankan yang diajarkan oleh beliau Dr. Diana Napitul SHMHMKN MSc sebagai syarat dari terpenuhnya tugas yang telah beliau ajarkan kepada kami sebagai mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya. Kami, yaitu saya, Rebza, dan nanti ada Mbak Nafiah yang akan menjelaskan serta Mbak Aina juga. Di sini kami akan menjelaskan secara terperinci mengenai lembaga penjamin simpanan. Baik, mari kita dengarkan diskusi ini. Terlebih dahulu akan disampaikan oleh Mbak Aina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anatul Husna. Saya anggota dari kelompok 7 yang akan menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Pertama, latar belakang atau lahirnya LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. LPS sendiri hadir ketika krisis moneter era 2000-an, di mana kepercayaan masyarakat runtuh terhadap industri perbankan nasional. Jadi sekitar tahun 1997 sampai dengan awal 2000-an, Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang buruk, yaitu krisis moneter, di mana salah satu dampaknya dialami atau dirasakan oleh lembaga keuangan, yaitu salah satunya adalah perbankan, di mana kemudian perbankan mengalami likuidasi, tidak mampu mengembalikan dana dari nasabah secara utuh. Oleh sebab itu, pada tahun sekitar 1998 pemerintah kemudian melahirkan atau membentuk lembaga penjamin simpanan guna kemudian menjadi solusi antisipasi ketika bank-bank atau lembaga keuangan mengalami likuidasi dan tidak lagi mampu mengembalikan dana kepada nasabah secara utuh. Nah, kemudian pada kondisi tersebut pemerintah juga mengeluarkan kebijakan. Salah satunya adalah kebijakan blanket guarante, di mana penjaminan secara menyeluruh yang berdasarkan keputusan Presiden nomor 26 tahun 1998 dan Kepres nomor 193 tahun 1998, di mana kalau berbicara terkait dengan blanket guarante adalah penjaminan menyeluruh. Artinya ketika bank-bank mengalami likuidasi dan tidak mampu mengembalikan lagi uang kepada nasabah, maka LPS ini atau lembaga penjaminan menyeluruh ini kemudian menjadi pihak yang mengganti dana nasabah secara menyeluruh ketika bank-bank mengalami likuidasi. Nah, namun pada penerapannya ternyata ketika blanket guarantee ini diterapkan, ternyata juga memiliki sisi kelemahan. Penjaminan menyeluruh ini ternyata menimbulkan beberapa situasi yang tidak baik, yaitu ketika beban keuangan dibebankan kepada lembaga penjaminan, maka beban keuangan kepada negara menjadi berat, yaitu menimbulkan beban fiskal yang sangat berat. Artinya beban keuangan kepada APBN semakin besar, yang juga kemudian memicu moral hazard terhadap pengelola bank, di mana ketika penjaminan menyeluruh ini diterapkan, maka beberapa atau sebagian besar dari pengelola bank tidak lagi menerapkan prinsip kehati-hatian, karena ada lembaga penjamin atau penjaminan menyeluruh yang dilakukan oleh negara yang kemudian akan bisa dilakukan ketika bank mengalami likuidasi atau tidak lagi mampu mengembalikan dana kepada nasabah. Maka ketika blanket guarantee ini dijalankan, lembaga bank pengelolaannya tidak lagi kemudian menerapkan prinsip kehati-hatian dan akan cenderung sembrono.
Kemudian melihat situasi demikian, pemerintah mencoba mencari solusi, mengatasi persoalan ataupun mencari antisipasi terbaik ketika bank-bank itu mengalami likuidasi atau tidak mampu mengembalikan dana kepada masyarakat ataupun nasabah, yaitu solusi yuridisnya adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, mengubah simpanan penjaminan dari blanket guarantee menjadi limited guarantee. Jadi ketika berbicara terkait dengan lembaga penjaminan yang sebelumnya menyeluruh, kemudian melihat situasi dan kondisi, ternyata pada kenyataannya berjalannya waktu ternyata tidak cukup efisien dan menimbulkan beberapa kondisi yang tidak lagi buruk atau lemah, maka kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu limited guarantee. Adanya batasan-batasan penjaminan, tidak lagi sifatnya menyeluruh. Maka itu menjadi salah satu opsi yang dipilih atau dikeluarkan pemerintah dalam bentuk kebijakan. Setelah berlangsungnya krisis moneter, kemudian lahirnya blanket guarantee dan kemudian dihadirkannya limited guarantee sebagai solusi terakhir. Nah, selanjutnya berbicara terkait dengan kedudukan dan sifatnya. Status kelembagaan LPS sendiri merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Artinya LPS sendiri ini bersifat independen, tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Mereka punya otoritas sendiri. Mereka berjalan dengan kebijakan dan kewenangannya, namun beriringan dengan lembaga-lembaga keuangan yang lainnya seperti dengan Bank Indonesia atau OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pertanggungjawaban dari LPS sendiri langsung kepada Presiden. Kemudian karakteristik badan hukumnya memiliki tata kelola yang khusus setara dengan lembaga regulator yang lain. Seperti dengan yang saya sebutkan bahwa LPS sendiri berjalan beriringan dan juga setara dengan lembaga keuangan yang lain yaitu Bank Indonesia maupun OJK. Nah, dua hal tadi, latar belakang lahirnya dan juga bagaimana kedudukan LPS di Indonesia, saya kaitkan dengan satu kasus yang pernah terjadi dan pernah ditangani oleh LPS sendiri, yaitu berkaitan dengan kasus BPR Tripilar Artajaya, yaitu pengejaran aset pengurus bank gagal akibat fraud. Jadi PT BPR Tripilar Artajaya ini dinyatakan sebagai bank gagal non-sistematik dan dicabut izin usahanya karena adanya tindakan korupsi atau pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus dan pemegang saham pemegang saham bank tersebut. LPS membayarkan klaim penjaminan kepada nasabah yang dirugikan, juga melakukan gugatan perdata demi menarik kembali aset negara yang keluar. Putusannya ingkrah pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dilanjutkan dengan permohonan aset sita eksekusi. Kemudian dasar hukumnya mengacu pada pasal 6 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, yang kewenangan LPS untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan kewenangan pemegang saham termasuk hak menuntut pengurus. Juga berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melakukan hukum atau PMH. Dari analisis ini kemudian dapat disimpulkan bahwa LPS memiliki hak subrogasi dan kewenangan hukum secara perdata untuk mengejar harta pribadi pengurus atau pemegang saham pengendali bank yang terbukti fraud demi mengembalikan kas kepada negara. Jadi lihat dari latar belakang dan beserta kedudukan dan kewenangannya, LPS ini hadir memang untuk menangani kondisi-kondisi bank yang gagal, baik itu memang secara operasional maupun disebabkan oleh tindakan-tindakan melawan hukum, baik itu pengurus maupun pemegang sahamnya, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penarikan aset
penggantian jaminan kepada nasabah, kemudian melakukan gugatan perdata dan menarik kembali aset yang keluar, aset negara yang keluar sampai sesuai dengan semestinya. Jadi demikian yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan latar belakang berdirinya LPS dan juga kewenangan dan fungsi dari LPS itu sendiri. Terima kasih. Dapat dilanjutkan oleh teman saya. Hai semua, sebelum mulai perkenalkan saya Nafiah atau biasa dipanggil Fiah. Saya merupakan mahasiswa Magister Kenotariatan UB Jakarta. Sebelumnya, siapa yang pernah bingung mengenai syarat dan ketentuan LPS? LPS sendiri ialah lembaga penjamin simpanan. Tenang, hari ini kita akan kupas tuntas aturan-aturan itu dengan bahasa yang simpel dan contoh nyata. Yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya, maka saya akan melanjutkan mengenai dua fungsi utama LPS dan objek serta batasan simpanan yang dijamin LPS. Dua fungsi utama LPS atau lembaga penjamin simpanan berdasarkan undang-undang, LPS bergerak di dua pilar utama. Yang pertama, fungsi protektif atau menjamin simpanan nasabah, yaitu menjamin pengembalian dana nasabah penyimpanan jika izin usaha bank dicabut atau dilikuidasi. Yang kedua, fungsi stabilitas atau memelihara stabilitas perbankan, yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan nasional melalui penanganan dan penyelesaian bank gagal atau failing bank sesuai dengan batasan kewenangannya. Selanjutnya mengenai objek dan batasan simpanan yang dijamin. Jenis simpanan pada LPS yaitu pertama ada giro, deposito, tabungan, sertifikat deposito, dan atau bentuk lainnya yang dipersyaratkan baik mata uang rupiah maupun valuta asing atau falas. Yang kedua, cakupan komponen dalam LPS yaitu meliputi nilai pokok tabungan ditambah bunga untuk bank konvensional atau nisbah bagi hasil untuk bank syariah. Batas nilai maksimum yang dijamin LPS saat ini dibatasi maksimal 2 miliar per nasabah per bank yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Kemudian saya akan memberikan contoh kasus penolakan klaim akibat melanggar batas bunga penjaminan, yaitu kasus likuidasi BPR Kuda Mas Sentosa. Kronologi kasus yaitu seseorang nasabah kaya menuntut LPS karena simpanannya bernilai miliaran tersebut tidak dibayarkan ketika BPR Kuda Mas Sentosa dilikuidasi. LPS menolak membayar karena berdasarkan hasil audit, nasabah tersebut menerima bunga simpanan di atas bunga penjaminan yang ditetapkan LPS, yaitu LPS rate, karena adanya perjanjian bunga khusus atau cashback terselubung dengan pihak manajemen bank. Dalam kasus tersebut, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang memenangkan LPS. Dasar hukum yang digunakan yaitu pasal 19 ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS, yaitu kegagalan memenuhi syarat penjaminan yang menyebabkan simpanan tersebut menjadi tidak layak bayar. Sehingga dapat disimpulkan dari analisis kasus itu menjadi contoh nyata penegakan aspek 3C, khususnya compliance tingkat bunga, bahwa hakim menegaskan bahwa ketidaktahuan nasabah tersebut terhadap ketentuan LPS rate tidak dapat menggugurkan undang-undang. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, akan saya lanjutkan kembali dengan pembahasan apa yang telah disampaikan oleh teman kami, yaitu Mbak Aina dan Mbak Fia. Pada pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan tentang syarat kelayakan klaim. Terus yang terakhir adalah kewenangan penanganan bank. Dalam lembaga penjamin simpanan ini tervalidasi dengan sistem legalitasnya,
Kedua, tidak merugikan. Tercatat ini ada dana simpanan wajib tercatat secara sah dan objektif dalam pembukuan resmi bank pada saat dilakukan evaluasi kelayakan. Dan kedua, compliance atau legalitas, koreksi legalitas. Nasabah tidak menerima bunga simpanan melebihi batas bunga penjaminan yang ditetapkan LPS yang seperti tadi disampaikan sebesar 2 miliar per nasabah. Nah, yang ketiga, tidak merugikan. Nasabah tidak terlibat tindakan ilegal atau perbuatan melawan hukum yang memicu bank kolaps seperti kredit fiktif. Mengacu pada fungsi, tugas dan wewenang LPS mengadaptasi model yang serupa dengan sistem asuransi dengan prinsip industri menolong industri. Hal ini apa yang telah disampaikan oleh Mbak Ina dan Mbak Fia tentang penjelasan sebelumnya. Ini sangat jelas bahwa lembaga penjamin simpanan ini sebagai asuransi dari bank-bank apabila bank mengalami likuiditas ataupun fraud ataupun mengalami pailit. Di mana apabila terjadi bank gagal maka wajib ditolong oleh keseluruhan industri perbankan guna melaksanakan tugas penjaminan simpanan. Maka LPS dapat berperan untuk pembayaran klaim terhadap simpanan sebuah nasabah penyimpanan dari bank yang dicabut izinnya serta melakukan proses likuidasi sehingga secara tidak langsung sesuai dengan tugasnya maka LPS telah turut aktif dalam mendukung stabilitas perbankan dari segi keseluruhan aspek. Maka dapat kita pahami bahwa apa yang dilakukan oleh LPS untuk menjamin semua yang tersimpan di dalam bank, apa yang dimiliki masyarakat, itu tetap ditolong. Tetapi hal ini, bank juga harus melaporkan kepada lembaga penjamin simpanan, karena penjamin simpanan tidak bisa bergerak sendiri. Dia tetap harus ada laporan atau ada report. Oleh sebab itu, tugas dan fungsi dari lembaga penjamin simpanan dalam penanganan bank dapat kita lihat dari merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. Kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Keempat, merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistematik. Kelima, melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Sistematik dan sistemik ini dua hal yang berbeda. Bahwa dalam dunia perbankan, sistemik dan sistematik itu ada dua hal yang berbeda. Dalam hal ini berkaitan dengan dampak pada seluruh bagian sistem. Jadi sistemik itu dampak pada seluruh bagian sistem. Sementara kalau sistematik merujuk pada metode atau langkah yang teratur. Dalam perbankan, sistemik ini adalah gimana apabila bank mengalami gagal atau fraud atau pailit, hal ini harus dilihat terlebih dahulu bahwa apakah dana-dana yang disimpan oleh bank yang dimiliki setiap nasabah atau masyarakat itu bisa mengakibatkan utang yang banyak untuk memenuhi bunga-bunga yang telah dipinjam dari bank. Jadi masyarakat menjamin uang itu atau menyimpan uang itu kepada bank, akan tapi uang itu kan pasti bakal dipinjemin oleh perusahaan, oleh siapapun itu, atau oleh masyarakat juga. Jadi masyarakat nyimpan dan masyarakat juga minjem. Apabila tiba-tiba terjadi fraud atau tiba-tiba terjadi banknya gagal, otomatis kan di sini bank harus membayar atau harus mengembalikan uang yang dimiliki masyarakat kepada masyarakat kembali. Sementara uang yang telah dipinjam, apakah bank bisa memintanya? Belum tentu, sebab bank jika ingin memproses kan dia ada termin, ada waktu. Hal itulah yang membuat proses tersebut lama. Nah, di sini fungsi LPS ialah mencegah kepanikan nasabah. Jadi LPS ini sebagai macam penasehat atau ibaratnya dokter yang mencoba menyelesaikan agar tidak menimbulkan kepanikan dengan meyakinkan bahwa keamanan simpanan atau tabungan mereka terjamin. Nah, fungsi selanjutnya juga inilah yang mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum sehingga dapat mencegah ancaman terjadi resiko kebangkrutan bank. Sedangkan fungsi yang lainnya adalah mengawas dan melakukan pemantauan neraca praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi setiap bank. Jadi benar, penjamin simpanan ini apa yang tadi saya jelaskan, bahwa dia harus memantau seluruh apa yang bank lakuin, tetapi dalam hal ini bank juga harus melaporkan dan bank pasti membayar bunga asuransi
untuk apabila dia terjadi kegagalan, dia terjadi hal yang bisa meributkan masyarakat, kepanikan, maka bank akan mendapatkan asuransi tersebut. Dan penjamin simpanan ini mencoba memfasilitasi hal tersebut. Nah, di sini ada dalam kewenangannya, bank gagal non-sistemik itu LPS secara mandiri mengevaluasi efisiensi biaya resolusi jika biaya penyelamatan dinilai lebih kecil dibanding biaya likuidasi, opsi penyelamatan diambil. Jika penyelamatan tidak efisien, LPS merekomendasikan pencabutan izin usaha kepada OJK lalu bertindak sebagai likuidator aset bank. Jadi LPS ini sebagai adalah kurator ibaratnya. Dia mengeksekusi atau dia yang mengawasi apabila bank mengalami likuidasi. Nah, sementara kalau misalnya bank gagal sistemik, kan kalau tadi kan non sistemik. Nah, yang sistemik ini fokus mutlak pada penyelamatan korporasi guna mencegah efek domino yang dapat merusak stabilitas moneter nasional. Terus penanganan dijalankan secara kolaboratif melalui skema penyelamatan modal sementara maupun restrukturisasi korporasi perbankan. Jadi dalam bank gagal sistemik ini fokusnya masih terhadap pada banknya tersebut. Bank itu ada sebuah korporasi. Jadi itu kan ada umum dan khusus. Nah, khusus itu adalah masuk ke perbankan atau ke instrumen keuangan. Maka dalam ini kan bank merupakan korporasi juga. Jadi kalau misalnya apabila terjadi bank gagal sistemik, maka yang dilakukan adalah bank tersebut menyelamatkan diri terlebih dahulu dengan menggunakan pencegahan-pencegahan yang dia miliki. Namun apabila gagal, maka LPS yang akan bertindak. Bank gagal berdampak sistemik. Kasus penyertaan modal sementara PT Bank Senturi Tbk. Jadi kasus ini di tengah krisis finansial global 2008, Bank Senturi mengalami kegagalan likuiditas akut. Komite Stabilitas Sistem Keuangan menetapkan bank ini sebagai bank gagal berdampak sistemik. Penanganan diserahkan kepada LPS yang kemudian mengambil ahli kepemilikan dan menyuntikkan dana penyertaan modal sementara dinilai senilai triliunan rupiah guna mencegah kolaps sistem perbankan nasional. Bank Senturi, kenapa LPS melakukan hal tersebut? Karena sudah tahu bakal bank ini bakal kolaps. Bank ini akan coba membantu gimana ya menopang bank tersebut tetap berjalan. Nah, hal ini telah ada putusan pengadilan, uji materi ke Mahkamah Konstitusi, serta putusan perdata terkait hak kepemilikan saham baru LPS mendominasi 99% saham pasca PMS. Jadi di sini LPS lah yang menjamin semuanya, karena LPS yang bertindak atas hal tersebut. Nah, terus dalam pasal 32 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang LPS, mekanisme penanganan bank gagal berdampak sistemik melalui penyertaan modal sementara. Jadi disuntik sama LPS untuk gimana cara banknya aktif, gimana caranya bikin gebrakan baru agar bank tersebut tetap berjalan. Namun yang kita tahu, Bank Senturi kolaps dan akhirnya ya banyak yang dirugikan oleh hal tersebut. Itulah yang menjadi penyebab LPS ini harus terus mengawasi, dan bank-bank ini juga harus mereport, serta ya ibaratnya kita ada asuransi lah. Bank harus harus mengeluarkan sejumlah uang untuk menjamin uang yang disimpan yang dimiliki oleh masyarakat tetap aman, dan apabila terjadi kolaps tidak terjadi seperti Bank Senturi yang dibayangkan banyak kegagalan. Dan hal ini juga yang dirugikan juga masyarakat sendiri, karena masyarakat mempercayakan uang itu disimpan ke bank akan tetapi hilang begitu saja. Mungkin sekian dari tim kami mengenai penjelasan pada lembaga penjamin simpanan dari buku Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank karya Dr. Diana Napitulu, SHM, HMKN, MSc. Sekian dan terima kasih.